Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Febriansyah dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan nomor induk mahasiswa 2012-01001 dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sedikit terjadinya tanah longsor, mulai dari penyebab terjadinya tanah longsor, kemudian kenapa bisa terjadi tanah longsor, kemudian dampak yang akibat dari tanah longsor, kemudian bagaimana cara mencegah dari tanah longsor yang terjadi pada Kabupaten Nganjuk, tempatnya di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Sekaligus sebagai tugas dari UTS dan mata kuliah wawasan lingkungan dengan dosen pengampu Bu Isyati Windamurti ST.MT. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Tidak lain disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi pada hari Minggu 14 Februari 2021 mulai pukul 3 sore sampai 7 malam. Sekitar 4 jam secara tidak langsung dengan intensitas air yang turun cukup tinggi akan menggurus struktur tanah di aliran resapan, di mana wilayah tersebut memiliki struktur tanah yang cukup lapuk dan kurangnya daya serap dari tumbuhan yang berakar kuat, sekaligus di bawah lereng tersebut sudah menjadi area pemukiman, sehingga kawasan tersebut kurang akan serapan air yang menuju ke tanah. Akibatnya, bencana tanah longsor tidak dapat dihindarkan. Dampak yang ditimbulkan akibat tanah longsor dengan intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan kerugian bagi wilayah tersebut dan masyarakat setempat, di mana terdapat 13 rumah warga tertimpa reruntuhan, 23 orang hilang, 14 orang luka-luka, dan 160 warga yang mengungsi. Tidak hanya itu, akibat tanah longsor juga menghambat mobilitas akses jalan menuju keluar dari wilayah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor di wilayah perbukitan atau wilayah lereng untuk menciptakan wilayah yang ideal dan aman dari bencana tanah longsor, yaitu bisa melakukan pemetaan wilayah yang dimana wilayah tersebut memiliki jenis tanah yang berpotensi mengakibatkan tanah longsor. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan mengenai dampak yang disebabkan pada tanah longsor. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai bencana tanah longsor dan akibat yang ditemukan tanah longsor kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu menghindari pembuatan sawah atau kolam di atas lereng atau perbukitan. Yang kelima, tidak mendirikan rumah di bawah tebing perbukitan atau lereng. Yang keenam, jangan menebang pohon di area perbukitan atau lereng. Dan yang terakhir, membuat terasiring untuk mencegah terjadinya tanah longsor di area perbukitan dan lereng. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab terjadinya tanah longsor, kenapa bisa terjadi tanah longsor, dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Sekian, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.